santai dan pede. Jadi kalau ada berita apa jelek, saya nggak tanggepin. Dan kalau ada temen yang suka ngasih kabar buruk gitu, saya bilang saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar kabar buruk tentang suami saya. Pembela Roy Marten nomor 1. Kalau mau berteman sama saya, jangan menceritakan keburukan suami saya. Om ini luar biasa loh Om di samping ini loh. RPS. Oh. What? Apa? Pembela suami. Pembela suami. PRM. Pembela suami. Ini. Tapi Om sedikit kalau Om untuk mendamaikan hati Mama Anam gimana sih Om ketika ada isu yang terkait misalnya Om atau anak atau segala macam seperti apa sih Om? Oh ya, pertama saya harus bikin dia ketawa dulu. Kalau dia udah ketawa, tapi dia nggak ketawa. Pertama tidak risik pasti, ya. Kedua daripada saya juga tidak jawab, pasti dia juga. Saya lebih milih nggak bertanya Ya. daripada dosanya nambah. Ya, ini contoh buat istri-istri ya. Jangan sok terlalu banyak tanya sama suami. Kalau suaminya aku malah celaka kalian. Lebih baik nggak usah ngaku, nggak usah saya nggak mau nanya. Dan itu menjadi kunci sampai saat ini rumah Iya. tangga. Untuk kami ya, untuk saya karena saya nggak Tidak suka ada urusan. membicarakan yang hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita pan aja jalanin. Berarti nggak kepo ya sama handphone Om atau Om begitu baca nggak ya Om? Enggak. Nah itu kan ada rasa kepercayaan yang tinggi. Oh. Nah itu gimana tuh? Menemukan Suami rasa kayak kepercayaan gini, yang ya. mana? Iya, iya. Kepercayaannya gitu lah. Loh, emang suami yang bisa dipercaya? Sebetulnya bukan percaya tinggi Oh sih. bukan ya? Bukan. Apa dong? Saya nggak mau tahu. Oh iya. Iya. Saya mau hidup saya selalu happy, santai, saya easy going gitu. Jadi segala sesuatu dihadapi dengan happy. Nggak ada yang harus diperpanjang, nggak ada harus dicari-cari, dikorek-korek. Jadi saya gitu. Teman-teman saya, saudara-saudara saya kalau ada mulai membahas suami saya, ada hal-hal buruk gitu, saya bilang enggak. Kalian jangan ketemu saya kalau mau bicarakan itu. Oh, iya. Oh, harus suami-suami dari istri yang seperti ini ya. Aman. Aman. 40 tahun pernikahan sendiri gimana nih kali ini kamu? Luar biasa. Oh, no. Dia pendukung saya luar biasa. Justru ketika saya jatuh, ketika saya bermasalah, dia luar biasa. Tidak pernah menggugat, ya, tidak pernah menuntut hal-hal yang tidak mungkin saya bisa kerjakan gitu. Tapi malah mendoakan saya supaya insaf sudah. Saya insaf. Nah, itu dia luar biasa. Ini istri udah langka ini, udah enggak model ini udah enggak keluar lagi itu. Satu-satunya di dunia. Ini udah. Nah Mama Ana kan sempat dengar Om sempat diisukan nggak enak soal tanah ya segala macam yang tadi kita ini kan. Seperti apa ngedenger ya, masa iya sih suami gue seperti itu atau gimana, atau berusaha konfirmasi atau kayak gimana Mama Ana? Karena saya tahu karakter suami saya bukan orang seperti itu. Dia orang yang sangat murah hati. Dia agak nakal tapi murah hati dan orangnya nggak tegaan. Jadi itu keluar dari karakter gitu. Kalau ada hal-hal buruk yang seperti itu saya nggak Luar biasa. Di usia pernikahan yang udah lama masih ada 40. bumbu-bumbu rasa cinta nggak sih? No. Rasa cemburu maksud aku. Kalau semburu yuk. kalau cemburu. Gimana ya? Dalam mimpi malah. Dalam mimpi dia cemburu ya. Kenyataannya mimpi saya nyiumin cewek. Mama, paginya saya dicemburutin. Lo kenapa tuh? Mimpi kamu nyiumin cewek. Waduh. Dipaksa minta maaf nggak Om? Enggak. Padahal mimpi ya Om. Orang mimpi, salahin aja mimpinya. Tapi enggak. Enggak. Jadi gini, dalam percintaan itu ada tingkatannya. Ada eros, ada AKP, ada filia. Kita nggak bahas filia. Yang kita bahas AKP dan eros. Eros itu cinta pada pasangannya dengan nafsu. Jadi ketika cinta itu ada unsur nafsunya namanya eros. AKP adalah cinta walaupun, even though, cinta tanpa syarat. Jadi kita udah AKP, udah tingkatan kita erosnya udah meredup, tinggal kita cinta AKP. Gimana? Seperti cinta Tuhan pada manusia. Ya, cinta orang tua pada anaknya itu AKP. Whatever, apapun saya mencintai kamu. Tanpa syarat, cinta tanpa syarat. Kami udah cinta tanpa syarat. Om tadi pondasi utamanya dari rasa bertahan
pernikahan 40 tahun sendiri apa yang benar-benar fondasi utamanya Om? Pertama, punya energi cinta yang sama, ya. Nah, cinta itu sesuatu yang tumbuh. Kalau sesuatu yang tumbuh, dia harus dipelihara. Kalau tidak dipelihara, dia akan mati. Jadi jangan suami istri setelah dapat, ketika pacaran begitu mesra, ketika udah suami istri 10 tahun mulai tidak mau gandeng istrinya, tidak mau telepon, tidak mau muji. Ya, ini harus dipuji tiap pagi, siang, malam. Kamu cantik sekali. Itu rahasianya. Jadi pujilah istrimu sesering mungkin.